Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, memuliakan orang tua memiliki arti yang sangat luas dan mendalam, dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan kasih sayang dan hubungan keluarga yang harmonis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula." Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang yang berbuat baik kepada orang tuanya, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, dan memperpanjang umurnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam kesempatan kali ini admin akan membahas suatu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan erat hubungannya dengan firman dan hadis tersebut. Dikisahkan, Alqamah adalah salah seorang sahabat Rasul yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan salat fardu atau sunnah, amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun di penghujung hayat, ia sulit mengucap syahadat. Suatu ketika Alqamah sakit keras, dan istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis, dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah, dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun, lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Para sahabat menjawab, ada, wahai Rasul, ibunya, tetapi ia sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat, dan berkata, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah. Maka Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan tersebut menyampaikan pesan Rasulullah tersebut, biarlah aku sendiri yang menemui Rasul, karena aku lebih berhak menemuinya. Jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di kediaman Rasul, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku, jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin salat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lalu Rasulullah berkata, lantas, bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata ibunda Alqamah, aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya, dan durhaka kepadaku. Berarti, murka ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Kemudian, baginda Rasul berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibunda Alqamah, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin mengampuninya, maka ridai dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya, selama engkau masih murka kepadanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridai anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah, atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Karena malu kepadaku, tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibulah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya rida, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir, tersiar kabar kematiannya. Rasulullah pun hadir bertaziah,
beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat beliau mensalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, Baginda Rasulullah berdiri di pinggir lubang kubur dan berkata, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya, kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibunya, dan berusaha mengejar ridanya. Sesungguhnya rida Allah berada pada rida ibu, dan murka Allah berada pada murka ibu." Demikianlah kisah Alqamah yang admin sarikan dari kitab Al-Kabair karangan Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga Allah merahmatinya, dan semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.